Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim wa takaffala bihifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdha sunnatil mursalin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah kita sareng ngaturake rasa syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih melimpahkan kangge kita beragam kenikmatan. Tak terhitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kangge kita. Kewajiban kita hanya satu, yaitu bersyukur dengan sebaik-baik syukur. Nashkuruhu haqqa syukrih wa nahmaduhu haqqa hamdih. Kita bersyukur kepadanya dengan sebaik-baik syukur dan memuja dan memuji kepadanya dengan sebaik pujian. Oleh karena itu, moga-moga setiap ibadah kita, ya, salat kita, kurban kita, hidup dan mati kita tujukan untuk mengabdi dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kita aturkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, para sahabat ugi sedaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang istiqamah mengikuti sunnah teladan lan petunjuk Nabi ngantos dinten kiamat. Alhamdulillah, ingkang kula hormati sedaya Bapak dan sekalian jamaah Masjid Baitur Rahim Hulu Brangsi yang luar biasa. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat atas terlaksananya program kurban, ya, 1447 Hijriah kali ini. Alhamdulillah, dari info yang tadi disampaikan, alhamdulillah panjenengan tahun ini, ya, telah mengorbankan 10 sapi, 117 domba. Leres nggih Pak nggih? Alhamdulillah, ini adalah satu pelaksanaan kurban yang sangat sukses. Luar biasa. Kalau di desa-desa itu kadang untuk mendapatkan satu sapi aja sulit, ya. Untuk mendapatkan 5 kambing aja sulit. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kalau di sini melimpah nggih. Mbak Thohir nggih. Alhamdulillah luar biasa. Wonten sing mboten nyate? Sedaya nggih. Alhamdulillah. Tapi hati-hati katanya Mbak Thohir, harus seimbang gitu ya. Harus seimbang. Baik. Nggih. Baik Bapak dan sekalian, oleh karena itu kami sama-sama mendoakan ibu sekalian, ya, untuk masalah bab niat itu kita harus senantiasa menjaganya sebelum kurban, ketika kurban, termasuk pasca kurban. Oleh karena itu saya mendoakan kepada seluruh Bapak dan sekalian yang tahun ini telah berkurban, moga-moga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kukunya, setiap tanduknya, setiap helai bulu kurbannya, ya kan, akan digantikan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat, ya, untuk menjadi saksi dan syafaat fi yaumil kiamah, insyaallah. Nah, oleh karena itu ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan moga-moga dengan hewan kurban yang kita keluarkan tahun ini menjadi sebab, ya, kita dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hewan kurban atau melaksanakan hewan kurban itu memang satu sunnah yang sangat muakkadah bagi mereka yang lapang, ya kan? Bagi mereka yang mendapatkan kelapangan, dan bagi siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, hidupnya, kehidupannya di dunia dan di akhirat, ya. Ibu nggih. Nah, oleh karena itu bukan berarti kalau mungkin kita ini masyarakat ekonomi bawah, bukan berarti kita ini tidak boleh bermimpi berkurban. Nah,
ya kan? Siapapun boleh bermimpi berkurban, termasuk siapapun boleh bermimpi umroh maupun haji, ya kan? Mungkin zakat itu agak sulit, ya. Kalau zakat itu kan harus sampai nisab sama haul, ya kan? Paling tidak kita punya uang senilai 85 gram emas, ya kan? Kira-kira sekarang ya 100 juta lebih itu, ya kan? Dan itu tertahan dalam tabungan kita selama 1 tahun. Tapi kalau untuk berkurban, untuk berangkat haji maupun umroh, ya insya Allah kalau kita ini ada kemampuan, ada keinginan yang kuat, ya maka insya Allah kita bisa melaksanakan, kita bisa nabung, ya. Jadi Bapak dan sekalian, kita itu kalau menabung kurban itu tidak harus 1 tahun. Wah, kalau 1 tahun berarti ketemu nih 1 hari harus 10.000, ya kan? Kalau 10.000 1 hari, jenengan tuh nabung untuk kurban tuh merasa berat, diperpanjang lagi terminnya menjadi 2 tahun, ya kan? Kalau lebih berat 5.000 sehari berat, perpanjang lagi 3 tahun, gitu. Berarti 3 tahun depan insya Allah saya ingin kurban sehari cuman 3.000, nah, gak apa-apa. Justru kalau kita ini punya rencana 3 tahun lagi saya ingin kurban, ya kan? Qadarullah sebelum 3 tahun kita meninggal, itu amal kita ini sudah melampaui umur kita, ya kan? Artinya kita ini sudah bercita-cita bercita-cita berharap diberikan tambahan umur sampai 3 tahun ke depan. Luar biasa. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi moga-moga, ya, siapa yang Bapak dan sekalian yang tahun ini sudah berkurban, moga-moga diganti dengan rezeki yang lebih baik, ya, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tahun ini belum berkurban, ya kan, moga-moga tahun depan bisa berkurban. Baik, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk sama-sama membaca Al-Qur'an, ya, sama-sama menyambungkan diri kita dengan Allah lewat Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah hablullahil matin. Al-Quran adalah merupakan tali yang menghubungkan antar hamba dengan Tuhannya. Baik, kemarin kita terakhir di surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayat yang ke-22 kemarin, ya. Ayat berapa, Pak? 25, ya. Baik, berarti sekarang insya Allah kita selesaikan. Mari kita awali dulu dengan murojaah bersama-sama dari ayat pertama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Baik, alhamdulillah. Kita insyaallah akan selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
Alhamdulillah. Baik, sedikit penekanan. Yang pertama di ayat yang ke-27 ya. Wa qila man raqa ya, ada tanda sin kecil di atas man, itu namanya tanda saktah ya. Jadi dalam baca Al-Qur'an Bapak dan sekalian, ada namanya wasol, ada namanya qata'. Ada namanya menyambung bacaan, ada namanya menghentikan bacaan. Ya, kalau menghentikan bacaan namanya waqaf. Nah, macam-macam wasol, ada yang wasol lanjut, ada yang wasol tapi berhenti sejenak dulu tanpa nafas. Jadi berdasarkan riwayat Hafiz an Asim ya, beliau meriwayatkan Rasulullah ketika membaca surah Al-Qiyamah, ketika melewati kata man, beliau Rasulullah berhenti sejenak tanpa nafas. Jadi ini bukan wakaf nggih, bukan wakaf, ini wasol, termasuk jenis wasol, termasuk jenis menyambungkan bacaan, tapi berhenti sejenak. Nah, ini berhenti sejenak tanpa nafas, dan mulut tetap terbuka, dan jangan mengambil nafas ketika berhenti sejenak. Ya, wa qila man ya, atau wa qila man buatan ya, tapi jangan nafas dan mulut terbuka. Wa qila man ya, mulut tetap terbuka. Berapa lama kita berhenti sejenak tanpa naqaf? Namanya sejenak ya cuman 2 harokat, 1 alif. Bisa dihitungi 1 2 ya. Wa qila man raqa ya. Coba ibu-ibu, bapak dan sekalian, 1 2 3. Wah. Nah, kol-kolahnya jangan lupa rokok ya, jangan rokok ya Bu ya. Itu kol-kolahnya itu ya. Baik, kemudian di ayat yang ke-30, ila rabbika yawma idzinil masaq ya, di situ ada tanwin pada kata yauma idzin ya. Tanwin itu aslinya setelah kalimat atau setelah huruf dzal itu aslinya ada nun sukun. Cuman tulisan nun sukunnya ini dihapus tulisannya dan diwakili dengan tanwin. Ya. Dalam kaidah ya, baca Al-Qur'an termasuk dalam kaidah Arab tidak boleh ada pertemuan 2 sukun. Ya kan? Tidak boleh. Ya, di sini sukunnya tanwin dengan sukunnya alif lam ta'rif. Karena ada pertemuan 2 sukun, maka huruf yang pertama harus diberikan harokat kasrah. Maka dihadirkanlah atau dinampakkanlah nun di sini dan disebut dengan nunul wiqayah. Nun yang dinampakkan diberikan harokat kasrah sebagai bentuk mencegah pertemuan 2 sukun. Ya. Nah, kalau jenengan enggak ada pulpen bisa disamain tandai. Tapi kalau di Quran biasa terbitan Kemenak itu insya Allah sudah ada tanda nun kecil dan diberikan harokat kasrah. Sekali lagi saya contohkan, ila rabbika yawma idzinil masaq. Silakan. Baik ya, dan jangan lupa kol-kolahnya. Ini termasuk 2 hal ini termasuk gharibul ayah, termasuk ayat-ayat yang asing ya. Termasuk ayat-ayat yang asing yang memang tidak ada rumus tajwidnya ya, kecuali kita harus merujuk atau kembali kepada bagaimana cara Nabi membaca Quran atau rujuk kepada riwayat. Baik, Bapak dan sekalian, mari kita baca sama-sama dari ayat 25 ya, dari ta'ud. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun.
أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Pergantian kalau ta'ud pelajaran basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تظن أن يفعل بها فاقرة وقيل من راق والتفت الساق بالساق فلا صدق ولا صلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم أولى لك فأولى ألم يكن نطفة من مني يمنى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى panjenengan ta'awud kula basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi
وظن أنه الفراق إلى ربك يومئذ المساق ولكن كذب وتولى أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ثم كان علقة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Baik, alhamdulillah Bapak dan sekalian, ya demikianlah tadi surah Al-Qiyamah, ya insyaallah termasuk surat favorit ya yang dibaca di Masjid Baitur Rahim nggih bagi. Alhamdulillah, jadi insyaallah banyak yang hafal insyaallah. Okay. Baik, Bapak dan sekalian, ya coba kita ambil petunjuk atau ilmu yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Qiyamah ini ya. Kemarin sedikit kita bacakan tentang bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Yauma idzi yasturun nasu ashtata. Hari itu kata Allah, manusia keluar dari kuburnya ashtata, kondisinya bermacam-macam. Disebut dalam surah Al-Qiyamah ini ada yang apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang Allah bangkitkan dari kuburnya wajahnya nadhirah ya. Wajahnya nadhirah, wajahnya berseri-seri. Wajahnya bahagia. Subhanallah ya. Ila rabbiha nadhirah. Nah, wajah orang yang Allah bangkitkan dalam kondisi wajah yang sumringah. Ya, dalam surat Abasa itu bahkan diterangkan wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah, wajah mereka berseri-seri, dhahikah tertawa riang. Masya Allah, jenenge wong berseri-seri itu apa? Hatinya bahagia apa mereka ketawa. Nah, itu tandanya hatinya benar-benar senang ya. Maka jangan bayangkan hari kiamat itu mengerikan. Hari kiamat mengerikan bagi orang kafir. Tapi bagi orang beriman, hari kiamat atau hari kebangkitan adalah hari yang paling bahagia. Di mana orang-orang beriman akan Allah tampakkan tempat tinggalnya di akhirat surga. Di mana orang beriman akan berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan apa? Ila rabbiha nadhirah. Orang yang Allah bangkitkan dalam kondisi wajah yang sumringah, senyum, tertawa dan bahagia. Ila rabbiha nadhirah, mereka nanti akan Allah izinkan untuk melihat wajah Allah ya. Dan melihat wajah Allah itu adalah nikmat surga yang paling top ya kan. Jadi ada dua nikmat surga yang paling top ya. Ketika penduduk surga ini sudah masuk ke tempat tinggalnya masing-masing, ke istana mereka masing-masing, Allah kumpulkan, wahai kalian hambaku penduduk surga, apakah kalian sudah senang? Apakah kalian sudah bahagia? Apakah kalian sudah puas di surga ini? Puas ya Allah. Aku mau ingin tambahkan nikmat kepada kalian. Nikmat apa lagi ya Allah? Perasa kula niki fasilitas ten surga niki pun pol-polan. Ya kan? Makanya dalam satu keterangan para ulama itu menjelaskan nikmat surga bagi orang sing paling belakang masuk surga, Pak Maulan sih, sing paling carry masuk surga. Mungkin salatnya sing paling masbuk terus gitu ya.
paling belakang masuk surga itu setara dengan 10 kali lipat 10 kali lipat raja yang paling mewah hidupnya di dunia. Ya, sekarang raja yang paling mewah di dunia sinten? Oh, Raja Brunei, Ustaz. Itu apa-apanya terbuat dari emas. Itu 10 kali ya untuk penduduk surga sing fasilitas surganya itu paling rendah. Bintang siji. Itu. Apalagi yang bintang 2, apalagi masuknya surga Firdaus, surga Aden, Masya Allah. Ya, tapi jangan nek ngono kalau tak malbet surga guri-guri ya, bukan gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita masuk surga mampir di neraka dulu. Wah, itu bahaya itu. Kalau bisa adalah masuk surga duluan. Bahkan termasuk umat Rasulullah yang yadkhulunal jannah bi ghairi hisab wal adab, yang masuk surga tanpa perlu dihisab, tanpa perlu diadab. Ada yang seperti itu ya. Nah, Bapak dan sekalian, itu ya. Jadi setelah Allah kumpulkan, Allah tanya, apakah kalian sudah puas? Puas. Aku ingin berikan nikmat pada kalian. Nikmat apa lagi ya Allah? Yang pertama, aku berikan keridhaanku kepada kalian sehingga kalian tidak dimurkai oleh Allah lagi selamanya. Pak Maulan pernah masuk hotel bintang 5, Pak? Pernah ya? Bolak-balik ya? Ya mungkin pas bulan madu mungkin ya, ke Bali ya. Ya kan? Masuk hotel bintang 5, ternyata apa? Pelayannya judes, Pak. Iya toh? Pelayannya galak. Jadi seneng apa mboten? Wah, pengen buanting gelasnya. Itu enggak diridhoi sama yang punya. Padahal tempatnya mewah. Makanya kalau penduduk surga sudah masuk di tempat yang nikmat, kemudian yang punya ridho kepada kita, enak ini, senang, bahagia, ya kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ada lagi. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keridhaan, apa lagi ya Allah? Yaitu Allah izinkan para penduduk surga ini untuk melihat wajah Allah sehari 2 kali di pagi dan sore. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat baik ketika di dunia, Allah akan berikan husna, Allah akan berikan surga nanti di akhirat. Wa ziyadah, dan ditambahi. Apa tambahannya? Jelaskan para ulama dalam tafsirnya, yaitu an-nadru ila wajhillah. Diizinkan untuk melihat wajah Tuhannya. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga Bapak dan sekalian yang wujuhu yauma idzin basirah. Manusia yang Allah bangkitkan di padang mahsyar wajahnya masam, wajahnya tidak bahagia, wajahnya penuh duka dan penuh kesedihan dan penuh dengan ketakutan. Siapa itu? Mereka yang Allah bangkitkan tidak membawa iman, tidak membawa amal soleh, ya, gak duwe sangu, gitu. Dia nggak punya jaminan untuk bisa masuk surga. Nah, itulah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, wal iyadu billah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, tadunnu ayyuf'ala biha fakirah. Kenapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang Allah bangkitkan di padang mahsyar itu wajah mereka penuh ketakutan? Karena apa? Tadunnu ayyuf'ala biha fakirah. Mereka benar-benar yakin sebentar lagi mereka akan dimasukkan satu persatu ke dalam neraka. Makanya dalam surat Furqan itu, idza ra'atshum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ya kan? Ketika orang kafir itu dibangkitkan dengan wajah penuh ketakutan, ketika Allah tampakkan neraka jahanam di depan mereka, ya, ra'athum mimma kan sami'ul hataghayyudu wa zafira. Mereka mendengar bagaimana menggelagarnya, ya, gejolak api neraka. Bagaimana suara rintihan orang-orang yang masuk dalam neraka. Mereka sudah ketakutan. Ya, bagaimana kalau harimau itu, Pak, harimau kalau gitu ya, itu neraka juga punya. Jadi langsung rontok semua, ya kan? Mentalnya orang-orang cara penduduk neraka itu. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarrin
da'u hunalika thubura, dan ketika mereka dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka itu dalam kondisi terikat, da'u hunalika thubura, mereka berteriak-teriak, ya. Mereka berteriak-teriak, celaka aku dan binasa aku. Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraq, manusia itu kalau sudah ajalnya tiba. Pak, ada manusia yang hidup kekal, Pak? Ada? Saya mati, Ustaz Mustaqim juga nanti mati, ya Ustaz ya? Atau jenengan bisa kekal? Ya, semua, ya kan? Semua akan mati pada waktunya. Likulli ummatin ajal, gitu. Ya, luar biasa. Panjenengan ini umurnya ada yang 60, 70. Saya masih 38, masih muda. Gitu. Sampai menuju kader. Ya, ini partnernya malaikat maut. Jadi Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi kala, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraq, apabila ajal telah tiba pada diri kita masing-masing, tiba kepada saya, tiba kepada Pak Maulan, tiba kepada Ustaz Musakim, tiba kepada Mbak Thohir dan seluruh semuanya. Ya kan? Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Nah, itulah masa di mana apa? Iman apapun tidak akan diterima, apalagi amal soleh. Tidak diterima. Oleh karena itu, selagi nyawa masih dikandung badan, selagi nyawa belum sampai di kerongkongan maka mari kita kuatkan iman, perbanyak amal soleh. Karena kalau sudah balaghatit taraq, nyawa sudah sampai di kerongkongan, Fir'aun ketika dia tenggelam, hampir mati, dia bilang, amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku sekarang kapok, aku taubat, aku beriman sebagaimana imannya Musa dan Bani Israil. Kata Allah apa? Al-ana wa qad asaita. Gak bisa. Sudah nyawa udah nyampe kerongkongan, wis tutup. Enggak diterima. Ya. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kalau badan kita masih sehat, umur masih ada, alhamdulillah, maka marilah kita terus istiqomah diri untuk selalu menguatkan iman dan memperbanyak bekal amal soleh untuk kehidupan kita setelah kematian. Moga-moga ada manfaatnya. Kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.